Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faizar NS, NIM 23040950025, kelas 23A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Pertama, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Pendidikan itu sudah kita kenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Materi yang kedua, pendidikan sudah wajib menjadi salah satu penentu masa depan seseorang dengan disusunnya visi dan misi yang akurat di dalam suatu ruang lingkup. Lembaga pendidikan tentu dapat menjamin lembaga pendidikan tersebut mampu membentuk karakter individu yang menempuh pendidikan di dalamnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Visi dan misi dalam suatu pendidikan harus memiliki sasaran yang jelas dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Oleh sebab itu menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila dalam pendidikan terdapat perubahan-perubahan sistem pendidikan karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan dari masa ke masa harus tetap berjalan dengan baik dan disertai dengan landasan visi dan misi yang jelas dan mampu menjawab tantangan di zaman mendatang. Pendidikan Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Materi yang ketiga, ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit, Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali, dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung yaitu teologi, ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta, ilmu perbintangan, ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa. Materi 4, saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuta di kawasan pendalaman Kerajaan Samudra Pasai. 1297 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya Aceh. 5. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera
segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar. Namun hanya sekitar setengah abad 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Materi yang keenam, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Pendidikan pada masa Portugis, Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani Katolik, menurut Franciscus sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah seminarlah. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminaria di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak yang terkemuka. Pelajaran diberikan di sekolah Nasrani Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Dari 7, pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Pedagang VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Materi 8, pendidikan pada masa Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, 17 Maret 1942, 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang. Segala usaha Jepang ditunjuk hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditemani umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Makan penanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula. Materi 9, pendidikan pada Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikan SD Impres, instruksi Presiden mengangkat guru-guru dan menyetak buku pelajaran. Dari 10, pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintah Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan antara lain. Yang pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. 2. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HM. Kesimpulan, sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa
Dalam bentuk apapun, pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.